rekan mahasiswa. Selamat datang di pertemuan pertama mata kuliah perpajakan. Coba bayangkan kota tanpa jalan yang layak, tanpa sekolah yang memadai, tanpa fasilitas kesehatan yang terjangkau. Semua pembangunan itu membutuhkan biaya. Pertanyaannya, dari mana negara memperoleh dana untuk membiayai semuanya? Jawabannya adalah pajak. Hari ini kita akan membahas dasar-dasar perpajakan yang wajib Anda pahami, bukan hanya sebagai mahasiswa, tapi juga sebagai calon profesional dan juga calon pemimpin di masa depan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Secara hukum, pengertian pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada beberapa unsur penting yang perlu kita garis bawahi. Pertama, kontribusi wajib. Artinya setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Kedua, bersifat memaksa. Kewajiban ini memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dikenakan sanksi jika tidak dipenuhi. Ketiga, tanpa imbalan langsung. Ketika Anda membayar pajak, Anda tidak langsung menerima jasa tertentu secara personal. Namun, manfaatnya kembali dalam bentuk fasilitas umum, stabilitas ekonomi, dan pembangunan nasional. Fungsi Budgetar, pembangunan jalan tol, sekolah berdiri. Pajak memiliki fungsi pertama, yaitu fungsi budgetar. Fungsi ini menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, hingga pelayanan publik. Tanpa penerimaan pajak yang optimal, pembangunan akan terhambat dan pertumbuhan ekonomi jadi tidak stabil. Fungsi reguleren. Fungsi kedua adalah reguleren atau fungsi pengatur. Melalui pajak, pemerintah dapat mengendalikan aktivitas ekonomi masyarakat. Contohnya, pajak tertinggi dikenakan pada barang mewah atau produk tertentu untuk membatasi konsumsi. Begitu pula dengan cukai rokok yang bertujuan mengurangi dampak negatif dari kesehatan. Artinya, pajak tidak hanya mengumpulkan dana, tapi juga mengarahkan perilaku ekonomi. Dalam sistem ini, pemerintah yang menentukan besarnya pajak terutang. Wajib pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan dari otoritas pajak. Selanjutnya, yang kedua, self-assessment system. Fokus utama. Indonesia saat ini mengalami self-assessment system, yaitu pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Sistem ini menuntut kesadaran, kejujuran, dan pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan. Sebagai calon manajer dan pelaku bisnis, pemahaman sistem ini sangat penting karena akan berkaitan langsung dengan pengambilan keputusan keuangan dan kepatuhan perusahaan. Yang ketiga, withholding system. Dalam sistem withholding, pihak ketiga diberi wewenang untuk memotong atau memungut pajak. Contohnya adalah perusahaan yang memotong pajak penghasilan karyawan sebelum gaji diterima. Pajak untuk Indonesia Maju. Pada akhirnya, pajak bukan sekadar kewajiban administratif. Pajak adalah bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa. Semakin tinggi literasi pajak, semakin kuat fondasi ekonomi negara. Sebagai generasi terdidik, peran Anda sangat menentukan dalam membangun sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Mari kita pahami perpajakan bukan hanya untuk lulus mata kuliah, tapi untuk masa depan Indonesia yang lebih maju.